Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Zainab Ibu dengan stambuk F1D1211063, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Untuk kita mengetahui materi selanjutnya, kita simak video berikut. Sebelum kita membahas jaringan pada tumbuhan dan hewan, kita perlu mengetahui apa itu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang sama dan matriks ekstraselulernya yang sama-sama menjalankan fungsi tertentu. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari dua bagian, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang telah selesai membelah dan sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Jaringan dewasa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama jaringan gabus kulit batang. Jaringan gabus kulit batang adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Jaringan gabus kulit batang berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena usia atau faktor lain, sehingga jaringan lain di bawahnya terlindung dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Letak jaringan gabus kulit batang yaitu pada bagian tepi jaringan yang dimiliki tubuh. Yang kedua, jaringan kambium batang. Jaringan kambium batang adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-sel aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Jaringan kambium batang berfungsi untuk mengendalikan masuk dan keluarnya air, serta untuk mencegah serangan hama. Letak jaringan kambium batang terletak di antara floem dan xilem pada tumbuhan dikotil maupun gimnospermae. Yang ketiga, jaringan parenkim pada kulit batang. Jaringan parenkim pada kulit batang merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Jaringan parenkim pada kulit batang berkontribusi besar dalam penetrasi dan penyerapan cahaya serta mengatur pertukaran gas. Letak jaringan parenkim pada kulit batang yaitu di antara jaringan epidermis dan empulur. Yang keempat, jaringan kayu. Jaringan kayu atau jaringan pengangkut terdiri dari jaringan pembuluh kayu atau xilem dan jaringan pembuluh tapis atau floem. Jaringan xilem adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel hidup maupun sel mati. Jaringan pembuluh kayu atau xilem berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan floem adalah jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai macam unsur yang akan mempunyai tipe berbeda, yaitu parenkim serabut, kloroid, dan pembuluh lapisan. Pada tumbuhan pembuluh tapis atau floem, fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis atau makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem dan floem terletak pada seluruh tubuh tumbuhan seperti pada batang, akar, dan daun. Letak xilem dan floem pada tanaman dikotil tersebar secara teratur, sedangkan pada tanaman monokotil tersebar tidak teratur. Pada tanaman dikotil dan monokotil, letak xilem pada bagian dalam sedangkan floem pada bagian luar. Floem terletak pada bagian luar kambium pada tanaman dikotil, sedangkan pada monokotil sepasang xilem dan floem tersebar merata pada penampang akar karena tanaman monokotil tidak memiliki kambium. Yang membedakan jaringan satu dengan lainnya pada jaringan tumbuhan yaitu jaringan gabus kulit batang tersusun atas sel parenkim korteks pada luar batang. Bagian tumbuhan yang satu ini terletak pada bagian tepi jaringan yang dimiliki oleh tubuh. Sifatnya lebih kuat daripada epidermis. Pada tumbuhan yang jaringan epidermisnya sudah mati, maka jaringan gabus akan menggantikannya. Jaringan kambium batang berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya dikenal dua kelompok kambium, yaitu kambium gabus atau velogen yang terletak di bagian korteks, dan kambium pembuluh atau vaskular kambium disebut bagian kambium saja. 3. Jaringan parenkim pada kulit batang berkontribusi besar terhadap penetrasi dan penyerapan cahaya, serta mengatur pertukaran gas. Dinding permeabel memungkinkan pengangkutan molekul kecil antara sel dan sitoplasma sel. 4. Jaringan kayu yaitu pembuluh kayu dan tapi biasanya tersusun konsentrasi pembuluh kayu berada di bagian dalam sedangkan pembuluh tapis di bagian luarnya. Jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan yang mempunyai sebuah bentuk dan fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan.
Jaringan hewan terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, jaringan otot. Jaringan otot merupakan sebuah jaringan yang berisi sel-sel serta serat yang berfungsi sama. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk memindahkan yang terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ dalam tubuh. Jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, otot polos yang terletak di saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. 2, otot rangka melekat pada rangka atau tendon. Ketiga, otot jantung terletak di dinding jantung. Bagian kedua, jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf. Jaringan saraf berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan yang diterima tubuh. Jaringan saraf terletak pada otak dan sumsum tulang belakang. Bagian ketiga yaitu jaringan lemak. Jaringan lemak adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel lemak yang berisikan tetes-tetesan lemak. Fungsi jaringan lemak yaitu sebagai energi cadangan, pelindung dari goncangan, sebagai isolator panas, penyusun tubuh, dan mengisi ruang antar jaringan. Letak jaringan lemak terdapat di bawah kulit, di sekitar sendi, pada dinding ginjal dan organ internal lainnya, dan dalam selaput perut, serta dalam sumsum tulang panjang. Pada jaringan hewan menjadi perbedaan antara jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan lemak, yaitu jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis utama jaringan hewan yang dikhususkan untuk kontraksi. Jaringan otot memfasilitas pergerakan bagian tubuh, pembentukan panas, dan pelindung organ. Jaringan saraf adalah jaringan yang dikhususkan untuk menerima sinyal dan mengirim pesan ke seluruh tubuh. Jaringan saraf merespon rangsangan yang berbeda dan bertindak sesuai dengan rangsangan yang ada dan mengontrol aktivitas tubuh. Jaringan lemak adalah salah satu komponen tubuh yang penting karena berbagai pembentukan hormon dan pelindung organ. Pada jaringan hewan memiliki 2 bentuk jaringan lemak, yaitu jaringan adiposa putih dan jaringan adiposa coklat. Jaringan adiposa putih berperan dalam penyimpanan energi dalam bentuk lemak atau lipid, sedangkan jaringan adiposa coklat berperan dalam pengeluaran energi. Jaringan embrional. Jaringan embrional atau jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya aktif membelah diri dengan cara mitosis untuk menambah jumlah sel-sel pada tumbuhan. Jaringan embrional yang akan kita bahas kali ini yaitu jaringan embrional pada akar jagung dan jaringan embrional pada pucuk bunga puring. Jaringan embrional pada akar jagung. Jaringan embrional atau jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Kemampuan jaringan bermitosis secara terus-menerus menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan tinggi dan volume. Jaringan meristem dibagi menjadi letak dan asal terbentuknya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu meristem apikal, meristem literal, dan meristem interkalar. Meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung batang atau akar. Meristem apikal berfungsi untuk sebagai cikal bakal jaringan baru. Jaringan embrional pada pucuk bunga puring. Berdasarkan asal terbentuknya, meristem dibagi menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem sudah ada sejak saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Jaringan meristem primer merupakan perkembangan lanjutan dari pertumbuhan embrio. Meristem primer terdapat pada bagian ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar meristem. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.